وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
wal mu'minina wal minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila ruhi kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, summa ila ruhi kutubil ahwal Abi Yazid al-Bustami, summa ila ruhi Syekh kutubil maqam Syekh Abdul Qadir Jilani, summa ila ruhi Syekh Muhammad ibn Abdul Karim As-Samman al-Madani, summa ila ruhi khalifatihi Syekhina wa jaddina Maulana Muhammad Arsyad ibn Abdullah Kalambayan, summa ila ruhi Syekh Abdul Samad al-Palimbani, summa ila ruhi Ustadzina Ahmad Fahmi ibn Zamzam, summa ila arwahi walidina masyayikhina wa usulihim wa furu'ihim bi anna Allah tagashshahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allahal karima yarzuqana fahman nabiyyin hujjal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bisirrin nabi wa adin nabi wa bisirril fatihah ila hadratin nabi Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in was-siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-saminata asyarata milku mafatihil ardi fahaitsuma yadribu biyadihi falahu kanzun wa idza arada haitsuma yadribu birijlihi falahu ainun in ihtaja wa aynama nazala falahu ma'idatun wa aynama nazala falahu ma'idatun tahduruhu in qasada. Artinya, dan keramat yang ke-18, keramat di dunia yang diberikan Allah kepada orang yang menjalani akan jalan tarekat ahli sufi ini, memiliki ia akan anak kunci segala perbendaharaan yang di dalam bumi. Maka apabila dikehendakinya akan dia perbendaharaan yang di dalam bumi, dan sekira-kira barang yang dipalunya dengan tangannya di dalam bumi itu, niscaya ia barang di dalam bumi itu dapat perbendaharaan yang di dalam bumi itu. Niscaya ia yang bertarikat, maksudnya dapat perbendaharaan yang di dalam bumi. Artinya apa saja yang dikehendakinya, benda-benda perbendaharaan yang di dalam bumi itu hadir, datang, tunduk awaninya. Isi bumi ini tunduk, isi dunia ini tunduk kan orang yang dengan Allah itulah. Dan apabila dikehendakinya akan dia, dan sekira-kira dipalunya dengan kakinya itu, maka terbit baginya mata air jika ia berkehendak akan yang demikian itu mata air. Dan barang di mana ia duduk turun pada suatu tempat, niscaya diturunkan baginya itu hidangan
jika ia bermaksud akan dia hidangan. Nah, jadi dunia ini dan isinya tuh tunduk pada orang-orang yang sudah dengan Allah. Itu yang dimaksud hadis Rasulullah, la taqumus sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat. Nah, hatta la yuqalu fil ardi Allah, Allah. Selama ada orang hamba Allah yang menyebutkan nama Allah, maka kiamat tidak akan terjadi. Jadi artinya dunia itu curhat kepada hamba Allah, supaya hamba Allah itu jangan kosong kalbunya dengan menyebut Allah. Nah, artinya dunia itu tunduk apabila sudah orang itu dengan Allah. Artinya dengan Allah apa? Hatinya selalu mengingat Allah. Itu guru kita sekumpul, yalah. Semuaan manusia pada senang dan rinduan beliau, tanpa diundang, tanpa dihabari. Ya, guru kita nang ceramah sini ya, kalau sini menakutkan seluruh Indonesia ini hadir. Nah, tapi tarikat sidin dipadahkan jauh di sini semalam ya, kalau bacaan malam Selasa ada kalau sini. Nah, guru itu mengamalkan hijib Al-Quran itu dari hari Kamis sampai Jumat tuh khatam. Jadi beliau itu berarti sekurang-kurangnya 3 juz setengah sehari lah untuk Qurannya. Nah, salawatnya 6.000 kali salawatnya. Dalailnya 2 kali tamat. Nah itu nang setiap hari digawe lah, setiap hari digawe. Adapun dalam khalwat beliau itu zikirnya 24.000. Itu dalam khalwat. Nah, jadi orang-orang yang dengan Allah, apa yang dikehendaki sidin kabul. Karena nang hendak tuh ada sidin lagi. Sidin sudah pana dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattasi'ata asyarata al-qiyadatu wal wijahatu ala babi rabbil izzah fayabtagil khalqu al-wasilata ilallahi ta'ala bi khidmatihi wa yustanjahul hajatu minallahi ta'ala bi wijahatihi wa barakatihi. Keramat yang ke-19 diberikan di dunia ini adalah bagi orang yang menjalani akan jalan tarikat Ahlus Sufi ini mendapat kebesaran dan kemegahan atas pintu Rabbil Izzah, pintu Allah yang Maha Perkasa. Yakni adalah ia jadi seperti wazir. Wazir itu bahasa Arab, bahasa kita menteri lah, wakil misalnya itu. Kenapa jadi seperti itu? Atau seperti bendahara yang menyampaikan segala hajat makhluk Allah Ta'ala. Maka sangat berkehendak segala manusia akan dia, dan yang mempertengahi, yang menyampaikan segala hajat mereka itu manusia kepada Allah Ta'ala dengan berkhidmat akan dia dan meminta tolong segala makhluk itu akan segala hajatnya daripada Allah Ta'ala dengan kemegahannya kepada Allah, kemegahannya orang yang menjalani tarikat dan berkatnya orang yang menjalani tarikat. Nah, makanya orang datang kepada orang-orang aulia Allah, hajat dunia, hajat akhirat dipinta. Wal isruna ijabatud da'wati minallahi ta'ala. Wa la yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu. Wa la yashfa'u li ahadin illa yusaffa. Walau aqsama 'ala Allahi la abarrah bima syaa. Hatta anna minhum law asyara ila jabalin lazala fala yahtaju ila su'al bil lisan. Walau khatara bibalihi syai'un lahadara fala yahtajul isyarah ilaih.
Ini kemuliaan atau karamat yang diberikan Allah di dalam dunia. Yang ke-20 adalah orang yang menjalani akan jalan tarikat Ahlus Sufi itu mustajab doanya daripada Allah Ta'ala. Nya kadainya lagi pang nang berdoa lah. Kadainya hakikatnya nang berdoa. Sudah bertajali kalam Allah di lisannya. Nah itu maksudnya lah. Ada kita nih, jadi ketika kabulnya memang kita nang berdoa lagi lah. Masih perasaan kita. Salahkah? Ada. Coba lihat tadi. Lambat kabulnya kita. Sedangkan kita ini kan hijabnya dengan Allah tuh banyak benar. Karena kita banyak dosa. Kalunya kabul Pak, kadang karena doa kita juga. Itu karena sudah muwafaqah keinginan kita itu. Artinya didahului oleh iradah Allah. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai kita berpikir karena doa kita. Jadi kabul hajat kita itu. Tetap didahului oleh iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita jangan syirik. Jangan mengandalkan doa kita. Itu maksudnya. Maka tiada memohonkan akan Allah Ta'ala akan sesuatu. Melainkan memberi ia Allah akan segala yang dipintanya itu. Nya kadainya tadi Bang. Pana sudah, arti pana ini hilang sudah sifat basariahnya. Sifat akuannya tuh hilang. Dan tiada memohonkan syafaat akan Allah Ta'ala bagi hajat seseorang. Melainkan memberi syafaat Allah Ta'ala itu akan dia. Ada meminta lagi nya. Dan jika ia bersumpah atas Allah Ta'ala bahwa memberi Allah Ta'ala akan sesuatu baginya, niscaya diluluskan oleh Allah Ta'ala dengan barang yang dikehendakinya itu. Sehingga ada di antara ahli sufi yaitu orang yang jikalau ia mengisyaratkan kepada sebuah gunung, niscaya berpindah gunung itu daripada tempat yang asal. Nah, sampai kayak itu. Menurut kita kan hebat bener lah. Nah, hebat saja Allah Ta'ala ampun gawian. Allah Ta'ala ampun gawian bertajali sudah di semua jasad orang-orang wali. Maka ia tidak berhajat kepada meminta dengan mulutnya atau kada berucap artinya. Dan ada di antara ahli sufi itu orang yang jikalau terlintas di dalam hatinya sesuatu, niscaya datang sesuatu yang terlintas itu di hadapannya. Maka ia tidak berhajat kepada mengisyaratkan dengan tangannya. Nah inilah karamat atau kemuliaan diberikan Allah di dunia. Nah ini kemuliaan atau karamat, ini hiburan artinya lah. Hiburan aja, orang-orang alim itu hiburan. Nah aslinya karamat istiqamah. Itu nang ianya. Kenapa jadi istiqamah? Sidin ba'amal dasar istiqamah. Baca Quran seminggu khatam. Baca salawat 6.000 saban hari. Biar guru sama kata kalau sidin dibatakun langsung almarhum. Itu amalan sidin. Dalail samalaman 2 kali khatam. Itu nang digawi hari-hari. Kita berapa kawan? Kada kawan menurut sidin. Quran dibaca sehari selambar kah? 2 lembar kah? Jadi Quran tuh andak dihiga penyembahyangan. Andak dihiga penyembahyangan Quran tuh. Nang nyaman. Jadi pilih mas sembahyang. Nah, berjamaah di masjid atau langgar. Kena boleh ke rumah. Munnya sudah sembahyang sunat di masjid kan sembahyang sunat lagi. Nang abdal tuh memang sembahyang sunat tuh di dalam rumah. Ujar Nabi lah. Itu kalau mun hendak batarikat nih, hendak batarikat. Abdalu salatil mar'i fil bait ujar Rasulullah. Ilal maktubah. Hadisnya
terkecuali nang wajib. Maksudnya abdalus salatil mar itu nang di rumah itu maksudnya semua sembahyang sunat. Terkecuali nang wajib jar Nabi, itu baru nang paling abdal tuh berjamaah di masjid dan di musalla, itu maksudnya. Jadi kalau kita hendak batarikat, bila bulik ke rumah ditinggal sembahyang sunat tuh menyajuhur 4 kala 2 rakaat. Jadi juga dia itu karena ke rumah 2 rakatnya, jadi duduk di di pasahapan pulang lalu baca Quran imbahnya. Salam barkah, setang barkah. Ada Bapak jangan nang kayak guru sakumpul dulu. Nah kawa kita ini masih banyak dunianya. Nah kawa atau munnya kada kawa baca Quran, apa nang dipilih? Zikir. Kada kawa zikir salawat. Kada kawa juga salawat istighfar. Nah itu diantara caranya anak bawirid. Kalau salawat pendek aja, salawatnya sallallahu alaihi wasallam itu 20 menit 1000 bisa pakai tasbih. Istighfar 20 menit 1000 bisa. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Nang dicontohkan oleh Imam Ghazali malam Rabu, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tonton, coba aja. Nang panjang tuh Imam Ghazali malam Selasa salawat Umi itu nang panjang, agak berat bacaannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil ummi wa ala alihi wasahbihi wasallim. Itu agak panjang, agak berat ucapannya. Jadi itu hampir memakan waktu sejam menyelamat. Tapi kalau nyanang malam Jumat, ya Allah itu 15 menit gitu. Ya bacaannya nyaman, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nyaman aja. Malam ini ini zikir nih 1000 kali Imam Ghazali. Nah, jadi malam ini sampai menjelang maghrib kena waktunya. Siang menjelang maghrib. Bila kada ingat di qada malam Ahadnya boleh. Yang kita sibuk bisa aja kada ingat kalau. Nah, artinya tetap ada jalan keluarnya di qada. Karena balik kada malam Ahad kalau la ilaha illallah hanyar baca nama malam Ahad ya hayyu ya qayyum 1000 kali. Ini Imam Ghazali nih. Malam Senin la haula wala quwata. Malam Salat ya salawat Umi tadi, malam Rabu astagfirullahaladzim. Malam Kamis terakhir subhanallahal azim wa bihamdi subhanallahal azim. Nah itu. Nah ampun Imam Ghazali ini kan diamalkan. Jadi Imam Ghazali dengan aku berkat mengamalkan maka aku mendapat anugerah. Nah, ini wirid yang ringan. Kalau dibanding nah ampun guru sakumpul. Nah, jadi itulah diberi kemuliaan kita dan ketenangan batin. Ada terpengaruh kita hidup. Ujian tetap jalan, ujian tetap banyak. Karena semakin banyak ujian, semakin banyak pahalanya apabila kita bisa menjawab ujian itu. Memahami ujian itu, Allah tidak mendatangkan ujian itu. Bila sabar dengan ujian itu, karena jadi sabar kenapa? Nang mendatangkan ujian itu hakikatnya Allah. Walaupun manusia asbabnya, walaupun benda-benda. Jadi kadada istilah kebetulan tuh ujian tuh kadada. Kita tasipak batu itu kada kebetulannya pandangan kita. Padahal urusan kita hari anu malam anu jam anu akan tasipak batu. Cuman syariatnya tuh kada hati-hati pangbajalannya. Makam tasipak batu itu pembanderan kita antara kita. Kita kan hendak menyipak batu kalau. Nah itu disebut dalam tauhid ittirariyah. Dikarasi oleh Allah Ta'ala. Karena apa dikarasi? Karena memang sudah dicatat oleh malaikat Allah jam sekian ikan tasipak batu itu catatannya. Nah, awalnya kita sarik pun sudah paham, ada sarik lagi. Bahkan mengucapkan alhamdulillah. Ganabana pahalanya nih. Ketika kita mendapat musibah langsung ingat Allah mencoba ganabana pahalanya. Itu gana pahala. Kada menyalahkan batu, kada. Coba jangan menyalahkan batu kada bisa bergerak, batu kada bakal apa disalahkan. Itu contohnya cara menyikapi musibah. Kiasa lagi musibah lain. Kina anak macam-macam kelakuan. Lah, kita ini pasti diuji terus macam-macam ujiannya. Jadi kita pandang nang di atas Nabi Nuh siapa nama uji? Anak awan bini macal
Bahkan kafir anaknya. Yuk, Nabi Nuh, Nabi dan Rasul kurang apa kalau nak berdoa Allah Ta'ala. Tapi harus seperti itu. Karena itu contoh. Nabi kita siapa nang maca, nang menentang Marina Sidin Abu Lahab. Padahal ketika Rasulullah lahir, Abu Lahab ini paling sayang dan paling cinta awan kelahiran Rasulullah, anak kemanakan. Sampai beliau memerdekakan budak beliau, Suwaibah Aslamiyah, nang menyusui Rasulullah pertama lahir budaknya Abu Lahab itu. Tapi setelah perjalanan jauh, akhirnya memusuhi karena gara-gara istrinya orang Yahudi nang mengadu domba. Nah itu dicipta oleh Allah seperti itu. Kalau itu kadada jihad, kadada yang mati syahid. Kalau kadada Abu Jahal, kadada abu-abu yang lain, baik semuanya, maka jihad itu tidak ada, mati syahid itu tidak ada. Semuanya hikmah. Nah, makanya tadi Rasulullah tuh kadang mau melawani apa aja kadang mau sin, karena pinandu sudah sedih. Nah kita tuh kayak itu juga, perjalanan kita ini pasti ada macam-macam apa ya? Macam-macam. Watasiat sudah tadi? Bagaimana tadi? Nangka 20 tadi sudahlah, yalah. Dan di antara ahlu sufi itu ada orang yang jikalau terlintas di dalam hatinya sesuatu niscaya datang sesuatu yang terlintas itu di hadapannya, maka ia tidak berhajat kepada yang mengisyaratkan dengan tangannya. Nah inilah 20 macam jari Imam Ghazali yang diberikan kemuliaan di muka bumi. Ini hiburan para aulia Allah. Fahajihi karamatud dunya wa ammal lati fil uqba fal ihda wal isyruna an yuhawwinallahu ta'ala alaihi awalan sakaratil maut wa hiya allati wujilat qulubul anbiya salawatullah wassalamu alaihim hatta sa'alullaha ta'ala an yuhawwinaha alaihim hatta anna minhum man yakunul mautu indahu misla surbatil zulal lijab'an qala Allah ta'ala alladzina tawaffahumul malaikatu thayyibin. Artinya maka inilah yakni maka yang 20 yang tersebut dahulu itu yaitu karamat orang yang menjalani akan jalan tarekat al-sufi itu yang diberikan oleh Allah di dalam dunia. Nah, yang disebutkan tadi. Dan adapun karamatnya yang di dalam akhirat itu maka yaitu yang ke-21 permulaannya. Bahwa dimudahkan oleh Allah Ta'ala pertama-tama akan sakaratul maut. Ini yang kita cari benar nih lah. Ketika sakaratul maut ini yang paling kita dambakan, kita berjuang semaksimal mungkin. Nah, karena sakit, sakaratul maut ini sakit. Sampai nabi-nabi memohon, wan Allah supaya diringankan, berdoa para nabi-nabi. Dan yaitu ditakuti oleh hati segala anbiya. Sakaratul maut itu ditakuti oleh mereka para anbiya. Nah. Salawatullah dan salamnya atas mereka itu. Daripadanya sakaratul maut hingga memohonkan mereka itu para nabi akan Allah Ta'ala. Bahwa dimudahkan mereka itu para nabi akan sakaratul maut itu. Makanya kita jangan kada berdoa setiap hari setiap sembahyang. Allahumma hawin alaina sakaratil maut. Allahumma hawin alaina sakaratil maut. Nah kita kada baca lagi wiridnya lama. Allahumma barik lana apa? Allahumma barik fil maut wa bima ba'dal maut. Itu dibaca juga 5 kali itu doa dari Nabi untuk meringankan. Itu baca masing-masing aja lah, baca masing-masing. Ada tambahan lagi yang diajarkan oleh guru Haji Bahid. Allahumma inni alal maut wa hawinhu alayya. Sama 5 kali juga hadisnya. Allahumma inni alal maut wa hawinhu alayya.
Itu tambahannya. Jadi jangan kali dibaca Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut 5 kali. Itu doa-doa supaya diringankan. Karena yang sakit ini ceritanya seperti binatang yang hidup dikuliti. Nah itu. Dan itu dirasakan awan Nabi. Jadi jar Nabi, cukup aku yang merasakan itu. Maka bagi umatku minta diringankan. Nang nyaman seperti minum tadi. Ada juga contoh yang lain seperti adonan tepung yang cair. Seperti adonan tepung yang cair diculup situ rambut dicabut. Nah, kada terasa. Nah, jadi pertama diberikan karamat kemuliaan orang yang menjalani tarekat dimudahkan sakaratul maut. Maka ada setengah daripada mereka itu para nabi-nabi pada ketika matinya itu seperti meminum air yang terlebih sejuk lagi terlebih manis bagi orang yang dahaga. Seperti firman Allah Ta'ala bagi mereka itu para nabi-nabi, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Surah An-Nahl 32. Artinya orang-orang yang mematikan akan mereka itu siapa? Mematikan malaikat mencabut oleh malaikat, padahal mereka itu yang dicabut sangat baik, artinya sangat nyaman. Hal keadaan perasaannya tuh nyaman seperti minum air yang sejuk. Nah itu yang kita kehendaki. Itu yang pertama. Yang ke-21 karamat akhirat. Wasaniyatu wal isruna as-sabatu 'alal ma'rifah wal iman. Wa huwa allazi minhu kullul khawfi wal faza' wa alaihi kullul bukai wal jasa. Qala azza min qail yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli sabiti fil hayatid dunya fil akhirah. Al-ayah surah Ibrahim inilah ayat 27. Artinya karamat yang ke-22, karamat di dalam akhirat adalah orang yang menjalani akan jalan tarikat Ahlus Sufi itu tetap ia di atas ma'rifah akan Allah Ta'ala dan tetap imannya di dalam kubur dan di dalam negeri akhirat. Ini ceritanya sahabat bertanya kepada Nabi kita ketika memakamkan Nabi anaknya Sayyidina Ibrahim. Ibrahim itu anak Nabi yang istrinya Mariatul Kiptiyah yang lahir dari bukan Siti Khadijah. Ketika beliau memakamkan itu maka semacam ditalkinkan, tapi kan ditalkinkan semacam ditalkinkan lah. Nah, lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan saudara-saudara kita, saudara kami yang terdahulu meninggal tidak ditalkinkan? Tamandak Rasulullah. Pada menjawab, turun ayat nih. Turun ayat ini, surah Ibrahim ayat 28. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli sabiti fil hayatid dunya fil akhirah. Yang iman mereka tuh tetap, ya tadi ahli tarikat tuh ma'rifahnya kepada Allah tetap dan imannya tetap. Inilah yang dipegang oleh orang-orang yang kadang mau betalkin. Inya merasa tetap imannya sudah, nah, merasa. Jadinya kan betalkinan merasa tetap imannya. Nah, kita kan dewani merasa itulah. Nah, dewani. Ya tahu kita. Ini ayat dalil. Jadi sunnah hukumnya memperingati karena orang yang mati itu kan ruhnya dikembalikan. Setelah dibuat ke kubur, li'annal maita ijau di api qabrihi tu'adu ruhu ila jasadihi. Seperti itu kalimatnya. Nah, bila sudah diandam, maka dikembalikan roh itu. Biqadri ma yafhamul khitab
wa yaruddul jawab. Sekedar memahami pertanyaan mungkar dan kau menjawab. Tuh roh toh. Bukan bergerak lah awaknya ada. Itu roh kan. Roh itu abstrak. Abstrak ada tahu bendanya kita. Jangan berpikir roh itu dikembalikan lalu awak. Bahkan hadis itu kan didudukan. Didudukakan. Mayit itu kalimatnya padahal maksudnya roh. Tetap berpundut di awak kita. Dan kita kan bergerak apa-apa. Nah, tapi jasad itu dirasakan. Nah, yang ditanya apa? 3. Tauhid. Marrabbuka. Nah, ini pentingnya nih, tauhid nih. Tauhid itu hubungannya dengan iman. Wa man nabiyuka wa ma dinuka. Jadi kita disuruh tuh jangan kadang menghidupkan sunnahnya Nabi dan memperbanyak salawat supaya nyaman kita menjawab di kubur. Tapi ada yang kan ditanya, nah ini yang dicari inilah hari ditanya. Karena sudah semuanya disarahkan, gawian ini disarahkan kada kita lagi semua, ya, kada kita nambah gawi. Karamat yang ke-22 adalah orang yang menjalani akan jalan tarikat Al-Sufi itu tetap ia di atas ma'rifah kepada Allah dan tetap imannya di dalam kubur dan di dalam hari kiamat, dan yaitu yang daripadanya sekalian yang ditakuti dan digentarkan, dan di atasnya itu sekalian yang ditangiskan dan yang disusahkan, sebagaimana firman Allah, yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya fil akhirah, al-ayat. Artinya menetapkan Allah Ta'ala akan mereka itu yang percaya itu dengan perkataan yang tetap di dalam dunia dan di dalam akhirat, yakni di dalam kubur maksudnya, dan di dalam hari kiamat. Itu karamat yang ke-22 di dalam akhirat atau di dalam kubur. Wasalisatu wal isruna irsalur ruh warraihan bil busyra warridwani wal aman. Qala Allah Ta'ala ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun fala yakhafu mimma yaqdimu alaihi fil uqba wa la yahzanu ala ma khallafahu fid dunya. Dan karamat yang ke-23 adalah disuruhkan oleh Allah Ta'ala akan roh. Nah, Allah menyuruh roh kita nih, nah, yakni kesenangan dan raihan. Yakni raihan itu apa? Bau-bauan atau rezeki atau nikmat yang di dalam kubur atau yang di dalam hari kiamat kepada orang yang menjalani akan jalan tarikat Ahlus Sufi ini dengan menyukakan akan dia dan meridainya dan mensentosakan akan dia, sebagaimana firman Allah Ta'ala, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surah Fussilat ayat 30. Ini ayat sebelumnya ada lah, ini di pertengahan. Ini yang dikatakan oleh malaikat kepada orang-orang yang istiqamah dengan Allah. Nah, apa kalimatnya? Pertama, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalul malaikatu alla takhafu. Ini sambungannya. Orang-orang yang mereka berkata Allah itu Tuhan kami, katanya. Istiqamah dengan kalimat Allah itu artinya selalu orang itu bertarikat dengan menyebut Allah. Maka malaikat turut menghabarkan orang-orang yang bertarikat ini, menghabarkan kepada orang-orang yang selalu kalbunya dengan Allah. Apa jar malaikat?
alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Artinya, dan jangan kamu takut dan jangan kamu duka cita, dan sukai oleh kamu dengan masuk ke dalam surga yang ada disediakan akan kamu. Maka tiada ia takut daripada barang yang didatangkan atasnya di dalam akhirat, dan tiada duka cita ia atas barang yang ditinggalkan akan dia di dalam dunia. Nah, ini makna yang dimaksudnya orang wali itu seperti itu sifatnya. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim. Khaufun alaihim itu mereka tidak pernah gentar dan takut kalau sudah masuk kubur, karena siap. Walahum yahzanun, itu maknanya mereka tidak pernah berduka cita apa aja yang ditinggalkannya yang ada di muka bumi. Mau hartanya, anaknya, semua mereka tidak akan berduka cita karena sudah disiapkan, karena sudah dididik. Anak, harta sudah disalurkan sesuai dengan sesuai dengan aturan-aturan yang diatur Allah, yang dicontohkan oleh Rasul. Jadi jangan ada lagi sedih tuh, ada. Orang yang sedih biasanya meninggal tuh karena hartanya banyak, anaknya banyak, kada sempat mendidik. Nang dididik apa? Nang pertama, nang ditanyakan kita ini anakan kita ditanya masalah iman. Sudahlah anak tuh dipelajari iman. Itu. Makanya tadi yang pertama ditanya, marabbuka, iman itu ta'aluknya kepada Allah. Kan rukun iman ada 6 ya Allah. Pertama beriman kepada Allah. Itu ta'aluknya. Jadi iman itu yang ditanya, marabbuka. Nah, jadi oleh karena itu kita punya anak, pasti kita beritahu tentang iman. Bila belajar Al-Quran, pasti ada hubungannya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanggung jawab kita. Adapun harta, ya sudah dipahami, artinya jangan sampai kadang mengeluarkan zakat. Itu yang pertama. Karena ada kalimat dalam surah Taubah itu, inna Allah ashtara minal mu'minina wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Dengan kalimat Allah tuh membeli, menukari badan kita, menukari harta kita, upahnya surga. Di situ kalimatnya ditukari, bukan dibalas amal kita. Itu menunjukkan bahwa betapa artinya Allah tuh supaya kita ini bujur-bujur, jiwa kita ini bujur-bujur melaksanakan ibadah. Harta kita bujur-bujur, kalaunya haul dan nisabnya sampai dikeluarkan zakatnya, itu maksudnya. Sampai Mat? Belum. Warabi'atu wal isruna al khuludu fil jinan wa mujawaratul rahman. Artinya karamat atau kemuliaan orang yang menjalani tarikat yang ke-24 adalah orang yang menjalani akan jalan tarikat al-sufi itu kekal di dalam surga. Ya memang kalau masuk surga kada keluar lagi lah. Pasti kekal. Nang kada kekal itu masuk neraka orang beriman.
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allah